Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ani Eliza Magister Akuntansi sebagai pembahas 1 dan Ibu Citra Etika Magister Sains sebagai pembahas 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Edwin Mahareza Eka, NPM 18510303006 dari Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap harga saham dan return saham syariah. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 tahun 2019 dan tahun 2020. COVID-19 merupakan salah satu peristiwa yang disinyalir dapat menyebabkan suatu perubahan harga serta volume perdagangan di tahun 2020. Tidak hanya memukul bursa saham global, COVID-19 juga menghantam bursa saham yang ada di Indonesia. Beberapa bisnis yang berada di sektor real terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak aktivitas bisnis dan produksi yang mengalami masalah dan ada juga yang memutuskan untuk berhenti melanjutkan bisnisnya. Peristiwa penting yang terjadi di Indonesia setelah diumumkannya kasus pertama COVID-19 membuat para investor di pasar modal mengalami ketakutan dan akhirnya menarik dananya dari bursa saham sehingga menyebabkan indeks saham gabungan mengalami penurunan yang drastis. Di tengah pandemi COVID-19 ini, saham syariah masih bisa bertahan di saat ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena saham syariah memiliki kekuatan yang mengakibatkan sahamnya menjadi stabil. Dalam gambaran umum, transaksi saham konvensional mengalami penurunan, sedangkan saham syariah mengalami peningkatan. Seperti saham pada bidang farmasi yang merupakan sektor manufaktur, di mana di saat pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat Indonesia yang membeli obat, sehingga mengakibatkan harga saham pada perusahaan farmasi mengalami peningkatan. Dalam dunia saham, para investor mengharapkan saham yang diinginkan adalah mendapatkan return. Para investor yang tergabung dalam saham syariah tidak terlepas juga dari yang namanya return. Investor dalam melakukan penilaian terhadap saham perusahaan biasanya memperhatikan beberapa faktor. Di antaranya adalah kinerja suatu perusahaan yang menerbitkan saham. Maka dari itu return saham sangat penting bagi para perusahaan karena return saham adalah alat pengukur kinerja dari suatu perusahaan, sehingga para perusahaan akan berupaya menjaga dan memperbaiki kinerja yang dapat mempengaruhi sahamnya agar meningkatkan portofolio saham yang diinvestasikannya. Perusahaan dalam sektor manufaktur paling banyak mendapatkan dampak dari COVID-19 ini karena kegiatan produksinya terganggu, bahkan proses jual belinya mengalami penurunan yang sangat drastis. Adapun tebusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap harga saham syariah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 70 tahun 2019 dan tahun 2020. Yang kedua, bagaimana dampak COVID-19 terhadap return saham syariah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2019 dan tahun 2020. Adapun tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui apakah dampak COVID-19 terhadap harga saham syariah perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII 70 tahun 2019 dan tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui apakah dampak COVID-19 terhadap return saham syariah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII 70 tahun 2019 dan tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan analisis pada data-data angka. Dengan pendekatan yang digunakan adalah studi peristiwa atau event study, dengan menganalisis perbandingan harga saham, return saham sebelum dan sesudah mewabahnya virus corona di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus adalah pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah 10 perusahaan manufaktur yang terdaftar di JII 70. Analisis data dalam penelitian ini adalah: yang pertama, statistik deskriptif, yang kedua, uji normalitas, yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Alasannya pemilihan alat uji ini karena t-test merupakan suatu uji dari keseimbangan dua distribusi populasi. Yang ketiga, ada uji korelasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.